Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kegiatan yang mulia ini. Tentu kita semua berharap semoga kita beserta seluruh keluarga besar kita mendapatkan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Salat, sebuah kata yang tidak asing di telinga kita. Salat, yang dalam bahasa Arab, salat itu diartikan dengan ad-du'a. As-salatu hiya doa. Salat itu adalah doa. Menurut definisi bahasa. Sedangkan menurut istilah, as-salatu hiya aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Rangkaian perkataan dan perbuatan yang dimulai, dibuka dengan takbir dan diakhiri atau ditutup dengan salam. Salat, jamaah yang dirahmati Allah. Ada yang mengatakan bahwa itu sebuah kewajiban, tentu berdasarkan banyak keterangan-keterangan yang disampaikan di dalam agama kita, Quran maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Rasulullah menyatakan furidat alaikum as-salawatul khams, diwajibkan kepada kalian salat 5 waktu. Salat kewajiban. Tetapi banyak juga ulama yang menyatakan bahwa salat itu adalah sebuah kebutuhan. Kita butuh kebaikan-kebaikan yang teraplikasi dan kita rasakan dalam kehidupan kita. Salat membuat seseorang jadi baik. Allah menjamin di dalam Al-Quran, wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat. Karena salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Salat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Artinya pendiri salat dia akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Dia tidak akan melakukan perbuatan keji dan mungkar. Pendiri salat itu artinya dia orang baik. Kita semua butuh orang-orang baik. Kita semua butuh perlakuan baik di dalam kehidupan kita. Kita juga butuh ketenangan. Kita butuh ketenangan hati, ketenangan jiwa. Dan salat salah satu dari sekian banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Quran menyatakan, "Waladzikrullahi akbar."
Zikir kepada Allah itulah yang terbesar. Zikir kepada Allah yang terbesar itulah salat. Sementara di ayat yang lain, Allah juga menjamin seseorang yang senantiasa berzikir kepada Allah, maka Allah pun akan senantiasa berzikir mengingat kepadanya. Fadhkuruni adzkurukum. Zikir kepadaku, kata Allah, aku akan zikir kepada kalian. Zikir kepada Allah tentu mendatangkan ketenangan hati. Dan ketenangan hati tentu punya peranan yang penting, peranan yang sangat mendasar dalam melahirkan kebahagiaan. Kita butuh bahagia. Karenanya untuk bisa bahagia hati harus tenang. Dan untuk bisa tenang hati ini kita harus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan zikir yang terbesar adalah salat. Karenanya harus, tidak boleh tidak, kita senantiasa berusaha untuk menjadi hamba-hamba Allah pendiri salat. Bukan hanya sekedar melakukannya saja, tetapi salat yang kita dirikan itu sebuah kebutuhan kita yang terbesar dari sekian banyak kebutuhan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Karenanya jemaah sekalian, tentu sangat terpuji kalau di antara sekian senandung doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita berdoa supaya Allah senantiasa membantu kita dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami Allah untuk senantiasa berzikir kepadamu dan untuk senantiasa beribadah dengan baik kepadamu dan untuk senantiasa bersyukur yang benar dan baik kepadamu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua dan dengan rahmat Allah tentu Allah senantiasa membimbing kita ke dalam jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati Allah. Ayat yang ke-238 ini merupakan salah satu dari sekian banyak perintah Allah yang berkaitan dengan persoalan mendirikan salat. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah kalian akan salat itu, was salatil wusta, dan juga jagalah kalian salat wusta, salat pertengahan. Wa qumu lillahi qanitin. Dan berdirilah kalian dalam mengerjakan salat itu dengan sekhusyuk-khusyuknya. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Beberapa penjelasan yang bisa kita dengarkan mengenai ayat ini dan tentu banyak manfaatnya dalam menambah khazanah pengetahuan kita. Yang pertama, kata hafidhu, jagalah oleh kalian. Ulama kita menyatakan al-muhafazatu, yang dimaksud dengan menjaga itu adalah hiyal mudawamatu ala syai' wal muwazafatu alaih, yaitu senantiasa melakukan sesuatu, terus menerus melakukan sesuatu, wal muwazafatu alaih, dan berdisiplin dalam melakukan sesuatu itu. Jadi continue kita melakukan salat,
disiplin pula kita di dalam melakukan sholat itu. Tentu kontinunya bukan dalam persoalan rutinitasnya saja, tetapi segala hal yang berkaitan dengan yang masih berangkaian dengan pelaksanaan ibadah sholat itu. Begitupun juga berdisiplin kita bukan hanya sekedar dalam hal melakukan sholat itu saja, tetapi segala hal yang berangkaian atau berkaitan dengan pelaksanaan sholat itu sendiri. Jadi jamaah yang di Allah, terus menerus sholat 5 waktu, ya, tetapi terus menerus pula sholatnya berjamaah. Terus menerus pula dijaga sholat-sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib itu sendiri. Sholat sunnah rawatib namanya. Terus pula menjaga zikir-zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW sesudah sholat itu sendiri. Berdisiplin kita dalam persoalan ini. Yang melakukan seperti itu, merekalah orang-orang yang senantiasa menjaga sholat-sholatnya. As-salawat, jamak dari as-salatu. Hafidhu ala salawati. Jaga, berdisiplinlah kalian dalam mengerjakan, mendirikan sholat-sholat. Selanjutnya Allah lebih menspesifikkan wassalatil wusta, dan sholat pertengahan. Apa itu sholat pertengahan? Mari kita mendengarkan beberapa penjelasan dari ulama kita tentang sholatul wusta. Di sini dinyatakan waqtalafan nasu fi ta'yinis sholatil wusta. Ada perbedaan pendapat di antara manusia ini tentang ta'yin, penetapan dari sholat wusta. Yang pertama, pendapat pertama menyatakan annaha zuhur, bahwa sholat wusta itu adalah sholat zuhur. Alasannya adalah li'annaha wasatun nahari ala sahih. Karena sholat zuhur itu adalah pertengahannya waktu siang. Ada pagi, ada sore. Pertengahannya waktu ini adalah az-zuhur, waktu siang. Zuhur itu. Nah, ini menurut pendapat di beberapa sahabat, diantaranya adalah Zaid bin Thabit, Abu Sa'id Al-Khudri, Abdullah bin Umar, dan juga Aisyah radhiyallahu anhum, bahwa yang dimaksud dengan salat wusta adalah salat zuhur. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua menyatakan bahwa salat wusta itu adalah annaha al-asr. Dia adalah salat asar. Lianna qablaha salatai naharin wa ba'daha salatai lailin. Karena sebelum salat asar itu ada 2 salat dikerjakan pada waktu siang hari dan ada 2 salat dikerjakan pada malam hari. 2 salat dikerjakan pada siang hari itu yaitu salat subuh dan juga salat zuhur. Sedangkan 2 salat yang dikerjakan pada malam hari itu yaitu salat maghrib dan salat isya. Jadi salat asar adalah pertengahan antara 2 pagi, ya, pagi atau siang dengan malam. Itulah salat asar. Ini menurut pendapat beberapa sahabat, di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Abu Hurairah, Abu Sa'id Al-Khudri, dan wa huwa ikhtiyaru Abi Hanifah
wa ashabuhu. Ini juga pilihan dari Syekh Imam Abu Hanifah dan kawan-kawannya. Wa qala Syafi'i, dan Imam Syafi'i rahimahullah juga menyatakannya. Wa aktsaru ahli al-athar, dan juga banyak di antara sahabat-sahabat yang menyatakan seperti itu. Tentu didasari oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis hasan sahih dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatul wusta salatul asr. Yang dimaksud dengan salat wusta adalah salat asar. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Pendapat yang ketiga tentang salat wusta, innaha al-maghrib. Yang dimaksud dengan salat wusta adalah salat maghrib. Ini menurut Qubaisah bin Abi Dhu'aib dan juga jamaah mereka itu. Ya. Mengapa mereka mengatakan bahwa salat maghrib itu salat wusta? Alasannya adalah annaha mutawassitatun fi adadir raka'at. Bahwasanya salat maghrib itu adalah dia pertengahan dalam bilangan rakaatnya. Laisat biaqalliha wala aktsaruha. Salat maghrib itu tidak kurang, tidak sedikit bilangan rakaatnya, dan juga tidak banyak. Jadi ibadah salat yang kita lakukan itu jemaah sekalian, ya, ada yang 2 rakaat, ada yang 3 rakaat, ada yang 4 rakaat. Maghrib 3 rakaat. Dia tidak 2 dan tidak 4. Jadi ini yang menjadi dasar mengapa ya mereka menyatakan bahwa salat wusta adalah salat maghrib, karena dia pertengahan bilangan rakaatnya. Tidak sedikit, tidak 2, dan tidak banyak, tidak 4. Selanjutnya jemaah sekalian, pendapat yang keempat, bahwa salat wusta yang dimaksudkan oleh Allah adalah salatul isya, salat isya. Mengapa? Li'annaha baina salataini la tuqsarani. Karena salat isya itu adalah di antara dia berada di antara 2 salat yang tidak dikasar. Salat isya itu berada di pertengahan di antara 2 salat yang tidak dikasar. 2 salat yang tidak dikasar itu adalah salat maghrib dan salat subuh. Salat maghrib tidak bisa disingkat. Dia 3 rakaat. Dan salat subuh juga tidak bisa disingkat. Karena dia sudah singkat, sudah 2 rakaat. Jadi mereka beralasan bahwa ya yang dimaksud dengan salat wusta adalah salat isya. Karena dia berada di antara 2 salat yang tidak bisa dikasar, tidak bisa disingkat. Pendapat yang kelima, bahwa salat wusta yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala innaha as-subh. Dia adalah salat subuh. Alasannya adalah li'anna qablaha salatai lailin yujharu fihima wa ba'dahuma salatai naharin yusirru fihima. Karena salat subuh itu berada di antara, sebelumnya ada 2 salat malam, li'anna qablaha, sebelumnya ada 2 salat. Sebelumnya salat subuh itu ada 2 salat yang dilakukan pada malam hari, yujharu fihima. Di mana 2 salat yang dikerjakan pada malam hari itu tentu bacaannya jahar, yaitu salat maghrib dan salat isya. Ya, wa ba'daha, dan sesudah salat subuh, salatai naharin yusirru fihima. Ada 2 salat yang dilakukan pada siang hari,
Dan kedua salat itu bacaannya sir. Itulah salat zuhur dan salat asar. Jadi salat subuh berada di antara dua salat lail, dua salat malam dilakukan pada malam hari, bacaannya jahar, dan dia juga berada di antara dua salat yang dilakukan di siang hari yang bacaannya sir. Nah, pendapat yang lain jemaah sekalian yaitu bahwa salat wusta yang dimaksudkan adalah salat Jumu'ah. Ya. Kemudian berikutnya yang dimaksudkan dengan salat subuh dengan salat wusta itu adalah innaha as-subuhu wal asru ma'an. Salat subuh dan salat asar bersamaan. Kemudian pendapat yang selanjutnya yang kedelapan bahwa yang dimaksud dengan salat wusta itu innaha al-athamatu was-subuh, yaitu salat isya dan salat subuh. Kemudian pendapat yang kesembilan tentang salat wusta itu adalah as-salawatul khamsu bijumlatiha, yaitu salat 5 waktu dengan jumlah seluruh jumlahnya. Nah, kemudian pendapat yang terakhir di antara ulama kita ini mengenai salat wusta adalah innaha ghairu muayyanatin. Tak ada waktu salat yang tertentu, yang ditentukan. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah. Dari 10 pendapat tentang salat wusta itu, maka pendapat yang terkuat adalah salat asar. Pendapat yang terkuat yang dimaksudkan dengan salat wusta adalah salat asar. Ya. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, ya, hadis sahih, hasan sahih, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah bersabda, as-salatul wusta, as-salatul asar. Yang dimaksud dengan salat wusta adalah salat asar. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Hafizu ala salawati wassalatil wusta. Jagalah kalian tentang salat 5 waktu itu, dan juga jagalah salat wusta. Selanjutnya Allah menyatakan waqumu lillahi qanitin. Berdirilah kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala qanitin, dalam keadaan khusyuk. Jemaah yang dirahmati Allah. Qanitin. Waqumu itu artinya berdiri tegak. Ya. Berdiri tegak melakukan salat. Ini merupakan hal atau kata seperti kata-kata yang lain yang ditemukan dalam banyak ayat yang disandingkan dengan as-shalah. As-shalah. Ya, iqamus shalah, dirikanlah salat. Jadi aqama yuqimu, qama yaqumu, di sini qama yaqumu, qumu lillah. Berdirilah kalian, dirikanlah kalian ini salat karena Allah. Karena Allah. Qanitin, dalam keadaan qanitin. Apa itu qanitin? Kita sebaiknya mendengarkan beberapa penjelasan ulama tentang qanitin. Tentu ada persamaan dengan kata qanata. Kunut yang sering kita dengar, ya, salah satu amalan yang berkaitan dengan salat subuh. Kunut subuh. Qanata qanitin. Apa itu qanitin? Qala Sya'bi berkata, qanitin adalah ta'i'in, penuh ketaatan. Ta'i'in, penuh ketaatan. Yang kedua, qala Dhahhak, berkata Dhahhak,
kullu kunutin fil Quran fa innama ya'ni bihi at-ta'ah. Semua kata kunut di dalam Al-Quran, maka sesungguhnya tiada lain yang dimaksudkan adalah at-ta'ah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, waqala Mujahid. Mujahid berkata, makna qanitin yang dimaksudkan dengan qanitin maknanya adalah khashi'in, khusyu'. Apa itu khusyu'? Menurut bahasa Indonesia, khusyu' itu adalah konsentrasi. Konsentrasi, fokus. Menurut bahasa Indonesia. Tetapi kalau kita ingin menyimak penjelasan Allah tentang khashi'in, maka di sana akan didapatkan yang dimaksud dengan khusyuk khashi'in adalah alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yang dimaksud dengan orang-orang yang khusyuk itu adalah orang yang meyakini bahwa dia akan pasti berjumpa dengan Allah dan dia yakin bahwa dia pasti akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi korelasinya, hubungan antara sholat dengan khusyuk, sholat yang khusyuk adalah sholat yang dilakukan oleh seseorang yang dia itu khawatir, takut. Jangan sampai sholat yang dilakukannya adalah sholat yang terakhir. Sehingga betul-betul dia melakukan sholatnya ini dengan sebaik-baiknya. Betul-betul dia konsentrasi. Tidak terpengaruh dengan dominasi duniawi, pikiran-pikiran duniawi. Jemaah yang dirahmati Allah. Hanya sholat yang khusyuk yang menyebabkan seseorang itu dia menjadi beruntung. Allah nyatakan di dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman, yang mereka itu khusyuk di dalam salatnya. Khusyuk di dalam salatnya. Ya Allah, jangan sampai ini salat yang terakhir yang saya lakukan, ya Allah. Sehingga dia berusaha sholat itu benar-benar sholat yang berkualitas. Dia tidak terpedaya dengan pengaruh dunia. Karenanya ada beberapa resep yang disampaikan oleh Rasulullah SAW guna seseorang itu bisa meraih sholat yang khusyuk. Ada hal-hal yang sebelumnya harus dilakukan. Sebelum sholat itu ada hal yang harus dilakukan supaya sholatnya sholat khusyuk. Yang pertama, wudunya harus wudu yang sempurna. Wudu harus wudu yang sempurna. Karena salah satu fungsi dari sekian banyak fungsi wudu itu adalah menghapuskan, merontokkan dan meruntuhkan dosa-dosa kecil kita. Melalui air yang mengalir lewat anggota wudhu kita. Artinya mereka yang berwudhu dengan wudhu yang sempurna, maka banyak dosa-dosa kecilnya yang terhapus. Gugur bersamaan dengan gugurnya air dari seluruh anggota wudhu. Yang kedua, mendatangi masjid bisakinati wal wiqar. Tenang, tidak tergopoh-gopoh. Datang ke masjid, melangkah dari rumah, berdoa, Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi lisani nura, wa ja'al fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa ja'al fi khalfi nura, wa min amami nura,
Waj'al min fawqi nura wa min tahti nura. Allahumma a'tini nura. Ya Allah, berikanlah aku cahaya ya Allah. Mendatangi masjid, berdoa tapi dengan bisakina wal wiqar. Datang ke masjid dengan tenang, tidak tergopoh-gopoh. Selanjutnya, hindari makanan-makanan, persoalan-persoalan yang bisa mengganggu kehusukan sholat. Makanya Rasulullah menyatakan bahwa la sholata li akhbathan, li hadratil akhbathan. Boleh orang menunda sholatnya kalau dua hal yang buruk mendesak dia. Apa dua hal yang buruk itu? Dia mau buang air besar, sudah mendesak. Mau buang air besar, mendesak mau buang angin. Maka buanglah dulu angin, buanglah dulu hajat. Baru salat. Karena mereka yang tentu didesak dengan dua hal yang buruk tadi tidak akan pernah khusyuk salatnya. Dilarang seseorang mengkonsumsi makanan yang berbau yang bisa mengganggu saudaranya yang lagi sholat. Dilarang oleh Rasulullah sholat sementara makanan dan minuman sudah terhidang. Makan dan minum dahulu. Setelah selesai barulah sholat. Ini semua penjelasan-penjelasan Rasulullah SAW yang beliau paparkan, beliau hamparkan kepada kita semua berkaitan dengan sholat. Gunanya agar sholat kita sholat yang khusyuk. Karenanya jamaah yang dirahmati Allah, jauhkan persoalan duniawi ketika kita mau sholat. Sebab kalau persoalan duniawi kita mau bawa dalam sholat, pasti akan mengganggu kehusyukan kita. Hilangkan semua. Pending sementara waktu. Persoalan duniawi itu pending. Tunda. Singkirkan sementara waktu. Karena kita mau sholat. Hal-hal yang lain yang perlu dijaga ya mas sekalian tentu ada. Yaitu suasana masjid yang memang mengenakkan. Mengantarkan. Seseorang bisa khusyuk sholat. Sehingga Rasulullah pernah menyatakan bahwa masjid itu harus dibersihkan dan harus yutatayyab, diberi wangi-wangian. Masjid itu harus diberi bersihkan, bersih dan diberi wangi-wangian. Guna mengantar seseorang itu sholat. Masjid itu tak boleh ada gambar-gambar. Sesuatu yang bisa menyebabkan seseorang itu menjadi berpaling konsentrasinya. Juga wajar memang kalau kita temukan di banyak masjid, di situ ada terpajang sebuah pengumuman harap HP di silent atau dimatikan. Hati-hati saudaraku yang mau sholat, tapi sebelum dia sholat dia membaca WA. WA yang dibaca tentu akan mempengaruhi sholat seseorang. Hati-hati dengan suara HP kita yang tidak di silent. Bukan hanya kita yang salah berdosa, tapi kita juga menjadi penyebab sehingga orang lain tidak khusyuk sholatnya. Disebabkan karena suara HP kita. Hati-hati dengan baju yang kita pakai. Ada tulisan di belakangnya yang bisa menyebabkan orang membaca tulisan itu. Hati-hati pula dengan sarung yang kita pakai. Ada capnya di bawah sarung itu. Orang sering memakai sarung itu dan capnya ada di bawahnya. Bagaimana kalau cap sarung itu ada 3-4 macam di depan? Dilihat orang. Tentu yang memakai sarung itu punya peranan penting dalam tidak khusyukkan sholatnya orang. Mengapa kalau itu dibalik? Cap sarung itu di bagian atas.
sehingga yang di bawah itu tak kelihatan capnya. Tentu menghindarkan orang untuk membaca cap dari sarung itu sendiri. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Wa qumu lillahi qanitin. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua faham. Sudah berulang-ulang kali disampaikan. Yang namanya perintah Allah dalam Al-Quran. Berlaku kaidah al-amru lil wujub. Perintah itu hukumnya wajib. Wajib kita khusyuk di dalam sholat kita. Selanjutnya, kata kunut juga diartikan dengan tulur ruku' wal khusyuk wa ghaddul basar wa khifdhul janah. Yang dimaksud kunut adalah tulur ruku', panjangnya ruku', lamanya ruku', wal khusyuk, dan juga khusyuk, konsentrasi, wa ghaddul basar, pandangan itu difokuskan, tidak kemana-mana, bukan jelalatan, mata keranjang. Ghaddul basar, pandangan itu difokuskan pada satu titik. Wa khifdhul janah, dan anggota tubuh ini betul-betul dapat dikendalikan. Artinya tidak banyak bergerak. Tidak, tubuh ini tidak banyak melakukan gerakan-gerakan. Tidak. Tubuh ini benar-benar dikendalikan. Selanjutnya, waqala Rabi', sahabat Rabi' berkata, al-kunutu yang dimaksud dengan kunut itu adalah tulul qiyam. Lamanya seseorang berdiri. Karena ditemukan riwayat bahwa Rasulullah itu pada sholat subuhnya beliau lama berdiri. Beliau lama berdiri pada sholat subuh beliau. Bacaannya beliau pada sholat itu panjang. Sehingga diistilahkan bahwa sholat subuhnya Rasulullah itu adalah sholat kunut. Karena lamanya beliau berdiri. Selanjutnya jemaah sekalian, ulama berkata pula, waqila, ada pendapat menyatakan, inna aslal kunuti fil lughah ad-dawamu ala syai'. Sesungguhnya pada asalnya kunut itu menurut bahasa, pengertian kunut menurut bahasa adalah ad-dawamu ala syai'. Senantiasa melakukan sesuatu. Sesuatu yang dilakukan dengan berketerusan. Terus menerus. Dawam. Terus menerus. Maka sesuatu yang dilakukan dengan terus menerus. Menurut bahasa Arab disebut dengan kunut. Jadi jamaah yang dirahmati Allah. Wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah. Tegaklah kalian melakukan sholat karena Allah. Qanitin. Terus menerus, khusyuk, konsentrasi. Tentu bacaannya diusahakan panjang. Tetapi kalau imam melihat bahwa di antara jamaahnya ada orang tua, ada anak-anak, maka tentu diperlukan kebijaksanaannya imam. Rasulullah menganjurkan agar tidak memanjangkan bacaannya. Jika sekiranya ada di antara jamaah itu orang tua yang tak sanggup tentu berdiri lama. Dan ada anak-anak yang tentu bisa mengundang buyarnya konsentrasinya. Jika sekiranya sholat itu dilakukan dengan panjang. Jemaah ya Allah, inilah hal-hal yang hendaknya diperhatikan. Dan tentu ada kebijakan-kebijakan di dalam menjalankan syariat agama kita. Jemaah yang dirahmati Allah. Tentang sholat berjamaah yang kita sekilas sudah singgung ini. Dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang secara spesifik. Ya, ketika kita berkaitan dengan persoalan ayat yang membahas tentang masalah sholat. Maka insya Allah kita secara spesifik akan membahas tentang sholat. Tetapi ya, karena sekilas
Sudah kita bahas tentang waqumu lillahi qanitin, dan salat yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW juga merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Pada salat 5 waktu itu hendaknya dilakukan dengan berjamaah. Salat 5 waktu dilakukan dengan berjamaah. Perintah Allah, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana perintah Allah itu? Allah nyatakan, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah kalian salat, tunaikan zakat, warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah kalian bersama dengan orang-orang yang rukuk. Di awal Allah nyatakan dirikan salat. Di akhir Allah nyatakan warka'u ma'ar raki'in. Sementara rukuk dengan salat tentu tidak bisa dipisahkan. Artinya jemaah sekalian, ulama kita menyatakan salat karena ini perintah, maka salat 5 waktu itu hukumnya wajib. Warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah kalian bersama dengan orang-orang yang rukuk. Salat berjamaah hukumnya wajib. Sekilas kita membahas tentang persoalan imam dan makmum dalam salat berjamaah. Ada hadis masyhur dari Rasulullah SAW yang mengatakan, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bih, fa idza shalla qa'iman fasallu qiyama fasallu qiyama." Sesungguhnya imam itu dipilih, diangkat liyutamma bih, untuk diikuti. Imam itu untuk diikuti. Fa idza shalla qa'iman fasallu qiyama. Kalau imamnya salatnya itu berdiri, maka salatlah kalian pula dalam keadaan berdiri. Wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'un. Dan jika imamnya itu salatnya duduk, maka salatlah kalian pula dalam keadaan duduk. Ini hadis awal. Di kemudian hari, hadis ini dimansuh, diringankan, dihapus oleh Rasulullah SAW, yaitu yang berkaitan dengan wa idza shalla jalisan fasallu julusa. Kalau imamnya salat duduk, maka salatlah pula kalian dalam keadaan duduk semuanya. Ini dimansuh dengan pernyataan Rasulullah SAW, di mana Rasulullah menyatakan, la ya ummanna ahadun ba'di qa'ida. Jangan sekali-kali ada di antara kalian yang mengimami orang, dia menjadi imam dalam keadaan duduk. Jadi tidak boleh seorang imam itu duduk, tidak boleh. Ini hadis menasih, dia menjadi penghapus dari hadis yang terdahulu. Dalam hadis yang lain Rasulullah menyatakan, la ya ummanna ahadun ba'di jalisa. Jangan sekali-kali ada di antara kalian yang menjadi imam sesudahku nanti jalisa, dalam keadaan duduk. Jadi qa'idan itu sinonim dengan jalisan, duduk. Kalau begitu jemaah sekalian, kalau imam tetapnya berhalangan, maka artinya berhalangan, dia tidak bisa sholat berjamaah berdiri, maka carilah pengganti imam yang menggantikan dia dan sholatnya dilakukan dengan berdiri. Dia bisa menjadi makmum. Makmum dari imam yang berdiri, dia menjadi makmum. Nah, kemudian tentu yang menjadi makmum ini bisa dalam keadaan duduk. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dalam sakit beliau yang meninggi parah, beliau keluar meninggalkan kamarnya, ikut sholat berjamaah, sakit keras, ikut sholat berjamaah. Beliau menyuruh Abu Bakar maju ke depan menjadi imam, dan beliau menjadi makmum, dan beliau sholat dalam keadaan duduk, disebabkan karena beliau tidak sanggup berdiri karena derita sakit yang sangat. Kaum muslimin
yang dirahmati Allah. Berikutnya, pada ayat yang ke-239 Allah nyatakan, fa in khiftum farijala aw rukbana. Maka jika kalian dalam keadaan takut, salat khauf. Salat khauf. Salat khauf itu adalah salat yang dilakukan dalam keadaan perang. Fa in khiftum, jika kalian takut, farijalan aw rukbana. Maka bolehlah kalian sholat, haruslah kalian sholat dalam keadaan rijalan, berdiri atau berjalan, au rukbana, atau dalam keadaan berkendaraan. Fa'idha amintum, fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Tetapi jika sudah kalian aman, tidak dalam kondisi perang lagi, fadhkurullaha kama 'allamakum. Maka banyak-banyaklah kalian mengingat Allah sebagaimana yang Allah telah ajarkan kepada kalian, malam takunu ta'lamun, yang mana dahulu kala kalian belum pernah mengetahuinya. Jemaah yang dirahmati Allah, salat khauf meskipun dalam keadaan perang, tetapi tidak berarti bahwa dia boleh meninggalkan salat. Tetap dia harus salat dalam keadaan perang. Sehebat apapun peperangan itu, dia harus tetap sholat. Kalau mereka tidak bisa sholat dalam keadaan berdiri, boleh. Boleh dia sholat, mereka sholat dalam keadaan berlari. Boleh. Kalau tidak bisa sholat dilakukan 2 rakaat, karena sholat khauf itu paling sedikit, setidaknya 2 rakaat, dia tidak bisa lakukan 2 rakaat, boleh 1 rakaat. Sebagaimana yang dijelaskan oleh ulama-ulama kita. Jadi sholat khauf itu paling banyak 2 rakaat, paling sedikit 1 rakaat. Tentu yang 1 rakaat ini sholatnya dalam keadaan berlari. Bukan berlari dalam keadaan lari meninggalkan musuh. Tidak, berlari dalam keadaan merupakan strategi perang. Strategi perang, apakah berlari menyerang atau berlari untuk menghindarkan, bukan berlari untuk kabur. Tidak. Islam tidak pernah mengenal kabur. Sebab ada satu prinsip yang sejak dari dahulu senantiasa menjadi pedoman bagi para mujahid. Ish kariman au mut syahidan. Kalau hidup, hiduplah yang mulia. Dan kalau tidak bisa hidup mulia, matilah dalam keadaan syahid. Jemaah yang dirahmati Allah, salat khauf, salat yang dilakukan dalam keadaan perang, dan penjelasan yang lengkap tentang salat khauf itu ada di surah An-Nisa ayat 102. Insya Allah satu saat kita akan bertemu tentang bagaimana pengajaran Allah Subhanahu wa taala mengenai salat khauf, salat yang dilakukan dalam keadaan perang. Tetapi yang pasti, apapun kondisi kita, salat tidak bisa ditinggalkan. Kalau tidak bisa dilakukan dengan berdiri, dia harus duduk. Kalaupun duduk dia tidak sanggup, dia boleh berbaring. Kalaupun berbaring dia tidak sanggup bergerak, maka dia boleh dengan memberi isyarat. Salat sambil tidur tak bergerak, hanya hatinya yang memberi isyarat. Dan kalau sekiranya dia tidak mampu salat dengan memberi isyarat, tentu yang terakhir adalah dia yang harus disolati. Semoga Allah senantiasa menancapkan akidah yang kokoh pada diri kita. Semoga Allah senantiasa menancapkan pada diri kita dalam hati yang kokoh ini bahwa salat itu kebutuhan kita. Kita butuh senantiasa diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita yang terlebih dahulu harus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah merahmati kita semua. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.